As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebatku dan dewan juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Anadia Putri Fadli dari SDN Gedangan 1 Kota Mojokerto. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita seorang anak pemberani dari Mojokerto. Judulnya adalah Si Topeng Gajah Mada dan Rahasia Sungai Brantas. Teman-teman, cerita ini merupakan sebuah karya dari ibu guru hebat kami, Ibu Ismi Hafizah SPDI. Teman-teman sekarang mendengarkan ya. Di sebuah desa kecil di pinggir Sungai Brantas, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arya. Sejak Arya lahir, ia memiliki satu kekurangan, yaitu adalah kakinya tak sekuat teman-temannya. Oleh karena kekurangan itu, Arya seringkali diejek dan dibuli oleh teman-teman sepantarannya di desa. Tentu saja Arya merasa sedih, tapi ia memiliki dua orang sahabat yang setia menemaninya, seperti Laras yang pintar dan selalu membawa buku, dan juga Bagas yang jago bermain layangan. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, Arya sudah bangun. Selamat pagi, saatnya untuk menyapa mentari dan bersyukur kepada Tuhan, kata Arya setiap pagi sambil melipat selimutnya. Tak lupa juga Arya selalu beribadah kepada Tuhan setelah bangun tidur. Arya, lari pagi di desa yuk, kata Bagas suatu pagi. Iya Bagas, aku akan mencoba, jawab Arya pelan dengan senyuman meskipun sedikit ragu di hatinya. Akhirnya pagi itu Arya dan Bagas pergi berlari di desa bersama-sama. Laras ikut menonton loh. Laras ikut menonton mereka dan menyemangati mereka di teras rumahnya sambil membaca buku kesayangannya. Ayo Arya semangat, bergerak itu sehat. Nah teman-teman, Arya juga sering melatih kaki-kakinya untuk bergerak dan membuat kakinya menjadi lebih kuat. Ia juga sering makan makanan bergizi agar tubuhnya kuat, dan juga tidak lupa ia sering membantu ibunya mengambil beberapa sayuran di kebun atau mengambil ikan di sungai. Siang harinya, Arya sempatkan waktunya untuk belajar bersama Laras di rumahnya. Laras, coba lihat, Gajah Mada itu hebat ya. Iya Arya, tapi kita juga harus kuat dan cerdas seperti Gajah Mada. Sore harinya, setelah belajar bersama Laras, Arya, Laras, dan Bagas pergi bermain ketika tiba-tiba seorang anak laki-laki datang menghampiri Arya. Lihat siapa di sini? Ada Arya Lambat di sini. Heh, Arya Lambat, mau apa kamu di sini? Kita mau lewat, jangan menghalangi jalan. Ternyata itu adalah Beno, anak yang dari dulu seringkali mengejek dan membuli Arya. Beno, jangan kayak gitu. Arya itu gak kayak yang kamu pikirin. Arya itu hebat loh. Bagas pun mencoba untuk membela Arya. Nah teman-teman, malam harinya sebelum Arya tidur, Arya selalu bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya hari ini. Arya juga tidur cepat agar siap untuk hari esoknya. Suatu malam tiba-tiba ada sebuah kehebohan di desa. Tiba-tiba tanggul di Sungai Brantas jebol yang membuatkan beberapa rumah di desa hampir tenggelam. Ternyata ada satu rumah yang isinya ada beberapa anak yang masih tertidur dan tidak tahu bahwa rumah itu akan tenggelam. Warga desa yang panik ingin menyelamatkannya, tapi juga khawatir akan nyawanya sendiri. Aduh, gimana ini? Nanti kalau kita selamatin, kita yang tenggelam. Tapi
Kalau gak diselamatin juga kasihan mereka yang tenggelam, kata beberapa warga desa sambil panik. Tiba-tiba Arya teringat akan cerita Gajah Mada. Ia juga mengingat bahwa ada topeng Gajah Mada di rumah kakeknya peninggalan leluhur mereka. Tanpa berpikir panjang, Arya langsung berlari ke rumah kakeknya dan mengambil topeng tersebut. Memakainya dan wush, Arya mendapatkan kekuatan dari topeng tersebut. Arya langsung mencari jalan yang lain untuk menuju rumah tersebut. Dipandu oleh Laras dan Bagas, Arya sungguh sekuat tenaga berlari menuju rumah tersebut, melewati banyak bebatuan yang besar. Nah, pas sampai, Arya langsung menolong semua anak-anak tersebut. Setelah kembalinya, Arya melepas topeng tersebut. Tatapan Beno dan teman-temannya berubah. Bukanlah Arya yang dulu lagi, tapi mereka melihat bahwa Arya yang sekarang adalah Arya yang kuat dan pemberani. Arya pun langsung melepas topengnya dan menghela nafas. Wah Arya, kamu hebat. Kamu bukan Arya yang dulu lagi. Kamu Arya yang hebat sekarang. Penyelamat desa. Arya pun tersenyum ketika tiba-tiba Beno dan kawan-kawannya datang menghampirinya lalu meminta maaf. Arya, maaf ya, kita gak maksud kok buat ngejek-ngejek kamu. Kita minta maaf ya Arya. Iya gak apa-apa Beno, tapi lain kali jangan diulangi ya. Teman-teman, tiba-tiba kakek Arya datang menghampiri Arya dengan senyuman yang misterius. Cucu kakek memanglah hebat. Arya, tahukah kamu, konon katanya dulu topeng tersebut diberikan oleh Gajah Mada kepada salah satu prajuritnya yang memiliki kekurangan fisik. Arya dengan terkejut sekaligus haru tersenyum dan sekarang ia mulai sadar bahwa kekurangannya bukanlah penghalang dirinya untuk menjadi hebat. Nah teman-teman, suka nggak cerita yang saya bawakan? Kita juga harus ngambil pesan dari Arya bahwa jika kita memiliki kekurangan, itu bukanlah penghalang untuk kita menjadi hebat. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.